Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Sabahul khair. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu bahasna an fi'lin mazid kama alimna fil awal bi anal fi'la yang qasimu ila kismain. Al fi'lu bi'tibari hurufihi yang qasimu ila kismain, al sahih as-sahih wal mu'tal. Fal'an nahnu nuqassimu al fi'l bi'tibari ziyadatihi yang qasimu ila kismain aidan, al fi'lul mujarrad wal fi'lul mazid. Awalnya kita sebut ya, semua fi'il dengan 3 huruf ada 6 wazn ya Bapak Ibu ya. Dari fa'ala yaf'ulu sampai fa'ula yaf'ulu. Kalau kita buka buku di Amsilatut Tasrif, itu 6 wazn sulasi mujarrad. Nah itu 6. Nah kemudian ternyata fi'il tidak hanya kita sebut dengan 3 huruf saja, ada fi'il yang ada tambahan. Pola yang pertama yaitu yang sering, yang masyhur kita pakai dengan tambahan tasydid. Dengan tambahan tasydid, penghapusnya ada. Ada ini. Dengan tambahan tasydid menjadi fa'ala yufa'ilu. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, kita tidak sedang fokus terhadap pembahasan shorof, yaitu faedah harfu ziyadah. Otomatis karena kalau kita membahas faedah harfu ziyadah pasti ada perubahan arti. Kita hanya sekedar dikenalkan sedikit saja. Bahwasanya ada fi'il yang ada tambahan tasydid di tengahnya. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, untuk menentukan masdar, justru fi'il dengan pola mazid itu lebih mudah. Masdarnya pasti taf'ilun. Taf'ilun. Tambahannya apa Bapak Ibu di sini? Tasdidnya jelas ya, tasdidnya ya. Nah, tasdidnya fa'ala yufa'ilu. Masdarnya adalah taf'il. Kita contohkan pada fi'il yang lain, misalkan memuliakan, karroma yukarrimu. Masdarnya ke memuliakan, takrimun. Nah, karroma yukarrimu. Ada tambahan tasydid di tengahnya. Karroma yukarrimu. Masdarnya
takrimun. Mada fil arabiyah memperbaiki. Hassana. Nah, sama ya wajahnya. Hassana yuhassinu. Nah, di sini yang paling penting adalah Bapak Ibu bisa menebak mudhari'nya. Kalau fa'ala yufa'ilu, ada yang aneh nggak Bapak Ibu dengan wajah mudhari'nya? Nah, wajah mudhari'nya awalnya pakai dhamma. Biasanya kan kalau sulasi mujarrad fi'il yang 3 huruf nasoro ya. Nah, fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu pakai fathah. Kalau ini wajah mudhari'nya awalnya pakai dhamma. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Hassana yuhassinu tahsinun. Kalau mendidik addaba yu'addibu ta'dibun. Nah, ta'dibun. Ya, sama saja. Kita boleh bilang ta'diban, ta'dibun sama saja, Ibu. Kalau ta'dib, kapan kita bilang ta'diban? Nah, kalau mansub, kalau nggak kenapa-kenapa, ta'dibun. Kalau didahului harfu jar, ta'dibin sama saja. Mada naqul fil arabiyah senang. Fariha. Fariha. Nah, kalau farhan itu nanti ada pola farhan itu berarti artinya masdarnya atau farhanun. Farhanun lain lagi farhanu itu senang sekali. Nah, kalau farhan kesenangan. Apa? Bahagia. Ya, bahagia sama senang. Sama saja. Nah, tadi senang fariha yafrahu. Kalau menyenangkan. Nah, kita tinggal nambahin tasdid. Farroha yufarrihu tafrihan. Yang sering kita praktekkan Bapak Ibu bertasbih fil arabiyah apa? Sabbaha. Sahih. Sabbaha. Mudhari'nya apa? Yusabbihu. Masdarnya tasbih. Nah, tasbihun boleh, tasbihan boleh. Lagi-lagi ini kan masdar Bapak Ibu ya. Memang kalau di buku kuning itu disebutnya mansub, tasbihan. Ya sebenarnya kita bilang tasbihun boleh, tasbihin boleh sesuai. Nah, subhan juga berarti maha suci. Iya, masdar. Sorry. Nanti ada kita menentukan dengan wazan fu'lanu. Nah, fu'lanu itu juga materi sorof juga, Pak Haji. Jadi sorof itu kan membahas kata ya, Bapak Ibu ya. Kemarin kita perubahan kata yang sudah kita rubah itu ke model apa saja? Masdar, ismul fa'il. Kemudian juga kita sudah merubah kata sifat menjadi lebih, namanya apa? Ismul tafdil. Sahih. Nanti ada selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti ada sighatul mubalaghah. Yang maha namanya. Yang maha dengan berbagai polanya. Insya Allah dilanjut nanti pada kelas lanjutannya, Wajih ya. Ada pendalaman pada sorof, tapi itu kan membahas perubahan kata. Nah, jadi tasbih dari akarnya apa, Bapak? Kata kerjanya apa? Sabbaha. Nah, madinya sabbaha yusabbihu tasbih. Bapak Ibu suka dengar tanzil, tanzilun. Nazzala, nah, yunazzilu tanzilun. Nah, nazzala yunazzilu tanzilun. Pola kedua, kadang kita menemukan fi'il dengan tambahan hamzah di depannya. Jadi af'ala. Yang ini patokan Bapak Ibu ya. Ini adalah wazan. Ini ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Ini hanya sebagai patokan supaya kita mudah mengingat. Nah, kalau fa'ala maksudnya taf'il. Kalau af'ala mudhari'nya apa, Bapak Ibu? Af'ala apa kira? Yuf. Nah, yuf'ilu.
Nah, af'ala yuf'ilu masdarnya. Nah, inilah fungsinya wazn. If'alun. Jelas nggak Bapak Ibu? Fungsinya wazn sebenarnya untuk supaya kita gampang untuk mengingat saja. Nah, kalau kita artikan ini nggak ada artinya. Fa'ala, af'ala nggak ada artinya. Hanya untuk mengingat menentukan masdar. Kalau af'ala yuf'ilu masdarnya pasti if'alun. Nah, dengan pola mazid, fi'il dengan pola yang ada harfu ziyadahnya, kita menentukan masdar justru malah lebih mudah Bapak Ibu ya. Karena pasti serempak masdarnya. Berbeda dengan sulasi mujarad yang sudah kemarin kita bahas, masdarnya selalu berantakan. Dengan pola yang sama Bapak Ibu, berbuat baik madza fil arabiyah. Ahsana. Mudhari'nya yuhsinu, sahih. Ahsana yuhsinu. Berbuat baik. Masdarnya apa kira Bapak Ibu? Ihsan. Kalau ada juga kan memperbaiki ya. Hassana yuhassinu. Masdarnya tahsin, berbeda. Memang kadang-kadang ada yang dengan tambahan tasdid, dengan tambahan hamzah, ada yang artinya sama, faedahnya sama, yaitu lil ta'diyah. Tapi ada juga yang berbeda. Aslinya kan hasuna yah sunu, menjadi baik. Kemudian kalau kita tambahin tasdid menjadi hassana yuhassinu. Artinya apa Bapak Ibu? Memperbaiki. Kalau kita tambahin hamzah ahsana yuhsinu, artinya berbuat baik, berbuat kebaikan. Berbeda artinya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada yang sama artinya. Misalkan turun apa Bapak Ibu? Turun. Nazala yanzilu. Itu turun. Ada objek? Tidak ada. Tidak ada. Saya turun dari masjid. Ada objeknya nggak? Tidak ada. Nah, nazala yanzilu. Kalau kita nazala, kalau kita tambahin tasdid. Nazala yunazzilu. Masdarnya tanzil. Artinya menurunkan. Kalau kita tambahin hamzah, anzala yunzilu, masdarnya inzal. Artinya sama nggak? Sama artinya. Artinya ada yang sama, ada yang enggak. Nah, tapi gimana Pak Ji? Apakah setiap fi'il itu bisa jadi dikeluarkan sampai 3 tempat wazan? Tidak semua, iya tidak semua. Jadi memang beberapa yang beberapa bisa beberapa, tapi tidak semua harus akan ditambah tasdid seperti ini atau hamzah, nggak semua. Diambil yang dominan memang, diambil yang sering apa namanya, iya dalam awal contohnya. Tidak semua fi'il akan bisa digunakan seperti ini, tidak semua. Tapi memang kebanyakan bisa. Iya, dominan bisa. Kalau itu untuk faedahnya li ta'diyah. Nah, sahih. Nah, misalkan darosa belajar Bapak Ibu ya. Darosa kan belajar misalkan. Darosa. Terus kita pakai adrosa. Ada enggak adrosa? Enggak ada, enggak kita temukan. Yang kita temukan adalah yang tambahan tasdid. Nah, seperti itu. Tidak semua harus bisa. Ada yang kebalikannya juga. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Misalkan tadi darosa belajar. Kalau kita tambahin tasdid, darosa yudarrisu. Fil arabiyah apa Bapak Ibu? Mengajar. Kalau darosa ada tambahan tasdid berarti mengajar. Kalau darosa belajar. Kalau tambahin tasdid, darosa yudarrisu, mengajar. Masdarnya tadris. Nah, sahih, tadris. Terus kita tambahin hamzah bagaimana?
Ya kalau hanya sekedar buat menghafal untuk itu nggak apa-apa, tapi nggak ada itu, tidak dipraktekkan. Adrosa yudrisu tidak dipraktekkan. Semisal, tetapi apakah selamanya seperti itu, Bapak Ibu? Enggak, selamanya akan untuk takdiyah. Misalkan kita temukan ada lafadz a'roko, a'roko, yu'riku. Temennya yang mana, Bapak Ibu? 1 atau 2? Temennya yang af'ala, berarti yang keberapa nih? Kedua. Ini ada akar katanya nggak? Nggak ada. Ya ini memang sudah dari sana fi'il ini akan selalu muncul dengan hamzah, bukan dari sulasi mujarad. Nggak ada ini. Ini nggak ada sulasi mujaradnya. A'roko yuriku artinya memasuki kota Irak. Terus fi'il ini ada sulasi mujaradnya? Nggak ada. Nggak ada fi'il a'roko ya'riku, nggak ada. Nah, jadi a'roko ya memang sudah apa namanya? Sudah dari sumbernya bahwanya fi'il ini memang a'roko yuriku, hanya saja memang ketambahan hamzah. Masdarnya apa, Bapak Ibu? I'raqun. Nah, memasuki kota Irak artinya. Nah, seperti mengetahui, Bapak Ibu. Mada fil arabiyah mengetahui? Alima. Ya'lamu. Alima. Kalau kita tambahin tasydid menjadi alama. Yu'allimu. Masdarnya ta'lim. Kita tambahin hamzah bisa ada dipraktekkan menjadi a'lama yu'limu. Masdarnya i'lam, artinya memberi informasi. Beda arti, kalau tadi alama mengajar, tapi kan intinya sama ya, sama-sama memberi pengetahuan. Kalau a'lama digunakan, diterjemahkan memberi informasi atau memberi pengumuman. Kalau alama artinya mengajar. Nah, pola kedua, Bapak Ibu, akroma yukrimu, masdarnya ikram. Anzala yunzilu, inzal. Adkhala yudkhilu, idkhalun. Pola kedua. Pola ketiga ada yang ditambahin alif menjadi fa'ala. Mudhari'nya apa, Bapak Ibu kira-kira? Nah, yufa'ilu. Masdarnya ada juga masdar hurmim. Tetapi pada pola ketiga ini justru yang lebih dominan keluar adalah masdar mimnya, masdar mim muannasnya. Masdarnya adalah mufa'alatun. Semuanya Bapak Ibu, baik itu af'ala yuf'ilu juga memiliki masdar mim. Fa'ala yufa'ilu juga memiliki masdar mim. Tetapi yang sering dimunculkan adalah masdar aslinya atau masdar ghairu mim. Tetapi pada pola ketiga fa'ala yufa'ilu justru yang sering keluar adalah masdar mim. Menyambut, fil arabiyah menyambut apa, Bapak? Qabala mudhari'nya apa kira-kira? Yuqabilu. Masdarnya apa kira-kira? Kalau kita samakan. Nah. Muqabalatun. Muqabalah. Nah. Qatal berperang. Qatala yuqatilu. Masdarnya peperangan. Muqatalatun. Kan bisa kalau kita rumuskan susah Bapak Ibu ya. Yang termudah adalah kita rasakan saja.
pakai apa namanya, kita cocokkan saja dengan perasaan kita melafalkannya. Bisa nggak Bapak Ibu? Lebih susah atau lebih rumit? Itu saya rasa lebih mudah daripada kita menggunakan rumusnya. Membantu. Awana yuawinu. Masdarnya muawanatun. Muawanah. Mubahalatun, berarti dari akarnya bahala yubahilu, mubahalah. Iya Bu. Nanti kita cari akarnya Bu ya. Yang sering kita praktekkan dulu wa'ada yuwa'idu, wa'ada yuwa'idu, muwa'adatun, qawama, membiasakan, melawan, qawama yuqawimu, muqawamatun, menentang, aradha yu'aridu, mu'aradhatun. Susah Bapak ya nebaknya ya. Ngobrol, berbincang-bincang, hadasa yuhadisu, muhadasatun. Memang harus apa namanya, sering dipraktikkan Bapak Ibu. Kita langsung bahas ke latihannya Bapak Ibu. Nah, kita bahas latihannya fi safhah naftah kitabana fi as-safha as-sab'in, halaman 60 Bapak Ibu, halaman 60. Nah, pada latihan kemarin belum dibahas ya Bapak Ibu ya, halaman 60 ya. Afwan, bukan 60, 70, sab'in. Halaman 70. Nah, di situ hawil al-madhi. Nah, tujuan bab ini Bapak Ibu adalah supaya lidah kita itu bisa langsung menebak, bisa langsung berubah ketika kita ketemu madhi, mudhari'nya apa, kemudian masdarnya apa. Nah, itu saja fungsi tujuan daripada bab ke-12 ini. Memang bab ke-12 ini karena kita masih dasar Bapak Ibu ya, belum banyak membahas tentang faidah harfu ziyadah itu sendiri. Kita pada difokuskan hanya banyak melafalkan saja. Untuk faidah harfu ziyadah itu akan diperdalam nanti di sorof memang. Nah, hawil al-madhiya fil jumalil atiyati ilal mudhari'i. Ma mana hawil? Nah, rubah ya fi'il madhi pada susunan berikut ke fi'il mudhari'. Di situ ada madhi ya Bapak Ibu ya. Ar-raqam al-awwal allamani abi. Nah, kita pahami dulu susunannya. Allamani abi, ada susunan fi'il ya, allama, mengajar. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Abi, sahih. Nah, yang mengajar siapa? Abi. Yang diajar? Ku. Nah, mengajariku bapakku. Nah, mengajariku bapakku. Nah, karena itu kan subjeknya muqaddam ya Bapak Ibu ya. Maf'ul bihinya muqaddam. Berarti itu juga boleh diterjemahkan kalau di bahasa kita itu dengan kata susunan pasif. Berarti aku diajari oleh bapakku, boleh diterjemahkan seperti itu. Aku diajari oleh bapakku.
Atau terjemahan terleknya, terjemahan teksnya adalah mengajariku bapakku, ayahku. Jadi ada fi'il, ada fa'il, kita fahami susunannya. Fa'ilnya adalah abi, abi mudhof wa mudhof ilaih, bapakku. Maf'ul bihinya adalah domir mutasil. Nah, domir mutasil pada posisi sebagai maf'ul bihi, ana. Nah, Al-Quran Al-Karim maf'ul bihi asani, objek kedua. Bapak Ibu. Kita rubah Bapak Ibu, allama mudhari'nya apa kira-kira? Tebakan Bapak Ibu. Ya'limu. Nah, jadi tebakannya sudah feelingnya sudah berjalan Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita membaca Al-Fatihah kan sudah nggak perlu itu. Nggak perlu mikir-mikir lagi ya. Pasti langsung lancar aja lidah. Nah, seperti itu. Allama pasti yu'allimu. Enggak alama ya'lamu lagi, tapi allama yu'allimu. Masdarnya nomor berapa itu? Ta'lim. Ta'lim. Baik. Ar-Raqam Asani, haddatsani Muhammad an Ma'rawi Jakarta. Kita fahami dulu susunannya Bapak Ibu. Menceritakanku Muhammad, ada fi'il, ada fa'ilnya yang mana fa'ilnya? Muhammad, sama juga seperti di atas. Ini adalah mudhafin ilaih, maf'ul bihi, sahih, maf'ul bihi. Ini ini maf'ul bihi ini. Nah, ini nunnya nun wikoyah. Kalau di sorof, di nahwuna nun wikoyah. Harusnya kan ketemu dengan ya mutakalim kan harusnya ya saja. Hadasi kan nggak boleh. Harusnya hadasi nggak boleh. Maka ya mutakalim pada posisi sebagai maf'ul bi harus ada tambahan nunnya. Tetapi di dalam ilmu tajwid memang umum disebutkan, ada yang dulu ditanyakan Pak siapa dulu? Kan kemarin. Ketika tanwin ketemu dengan al memang umum di ilmu tajwid disebut nun wiqayah juga. Tapi di sorof itu tidak nun wiqayah, tapi ya. Jadi haddasa mudhari'nya apa Bapak? Yuhaddisu. Masdarnya tahdits, menceritakan artinya. Temannya yang nomor berapa ini Bapak? Nomor 1, masih nomor 1. Asalis qaddama aliyun gaifahu li abi. Qaddama yuqaddimu, mendahulukan. Ali mendahulukan. Masdarnya taqdimun, mudhari'nya yuqaddimu. Ar-Raqam Arabi, nazzalallahu Al-Qur'ana Al-Karim. Man yutarjim hadza? Bapak Ibu? Allah menurunkan Al-Quran. Ada fi'il, ada fa'il ya, jelas ya, fa'ilnya Allah. Nazzala, madinya, mudhari'nya yunazzilu, masdarnya tanzil. Temannya yang nomor berapa? Nomor 1. Ar-Raqam Al-Khamis, a'jabani al-ihtifal. Kita fahami dulu susunannya. Mengagumkanku perayaan Maulid Rasul. Ada kata kerja dan ada subjek. Subjeknya apa? Ihtifal. Fa'ilnya adalah ihtifal. Ini adalah maf'ulun bihi. A'jaba mudhari'nya yu'jibu. Mengagumkanku. Masdarnya i'jab.
Nah, ijab temannya yang mana? Dua. Asadis alqa al-khatib muhadaratan diniyatan. Fi'ilnya mana Bapak Ibu? Fi'ilnya alqa madi, mudhari'nya yulki. Temannya yang mana? Nomor 2. Hanya karena, jangan bingung Bapak Ibu, hanya karena ini fi'il mu'tal. Nah, dari sudut hurufnya ini adalah fi'il mu'tal mazid. Nah, fi'il mu'tal yang di belakang kita sebut nakis. Mudhari'nya yulki. Masdarnya apa kira? Ilqaun. Nah, khatib menyampaikan kuliah agama. Baik. Raqam asabi rafaqo. Nah, kata kerjanya rafaqo ya Bapak Ibu ya. Kira-kira temannya yang mana? Nomor 3. Mudhari'nya yurafiku. Masdarnya murafaqah. Nah, ada juga yang sering kita dengar nih kalau di hadis sholat ini. Faroko, rofako menemani atau mendampingi. Rofako ada faroko. Mana faroko? Memisahkan diri. Faroko yufariku. Masdarnya mufarokoh. Nah, memisahkan diri. Raqam as-samin syahada yurafiku murafaqah. Iya. Nggak ada mana? Mufa'alatun. Qabala yuqabilu muqabalatun. Rafaqa yurafiku murafaqatun. Ada. Murafaqatun. Ada taknya ya? Ya. Syahada, ada kata kerja lagi. Syahada, menyaksikan atau menonton. Mudhari'nya yusyahidu. Temennya yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga juga. Masdarnya apa itu? Musyahadatu. Nah, musyahadatun. Para tamu menyaksikan pameran buku, ma'radul kutubi. Baik. Tamrin alba. Al-mudarrisu yu'allimul Quran. Nah, ini sedikit lebih kita membutuhkan rasa untuk merubah objek nanti akan menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih Bapak Ibu. Kita lihat ya. Hawil al-jumal al-atiyah fin namud fikama fin namudats. Rubahlah susunan-susunan berikut sebagaimana dicontoh. Di situ al-mudarrisu yu'allimul Quran. Guru sedang mengajar Al-Quran. Ada kata kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kerjanya itu kita melatih merubah menjadi masdar. Nah, di situ ditambahin yuhibbu. Mana yuhibbu? Menyukai, mencintai. Ya, guru mencintai pengajaran Al-Quran. Ada yang berubah nggak situ Bapak Ibu? Fi'ilnya berubah jadi masdar. Tetapi dalam bentuk mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, yang tadinya fi'il ketemu maf'ul bihi. Al-Quran kan pada susunan pertama adalah pada posisi sebagai apa Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Al-mudarrisu yu'allimul Qur'ana. Nah, pola kedua, yuhibbul mudarrisu ta'limal Qur'ani. Kenapa ta'limal Qur'ani? Mudhaf ilaih. Kenapa disitu ta'limah Bapak Ibu? Maf'ul
bihi, mengajar Al-Quran. Guru mencintai, mengajar Al-Quran, taklim. Jadi kalau kita sudah rubah jadi masdar kan sudah dia berubah jadi isem ya. Ya. Dari contoh ini ada yang sudah bingung Bapak Ibu? Masih bingung. Oh iya. Sini kan masih nggak Ya, yang ditulis yang mana? Yang tadi ini contoh yang dari sudah lima itu yang mana yang untuk wilayah yang mana yang jadi apa ya? Oh ya. Di situ kan ada contohnya adalah yu'allim, susunan memang kita disuruh membuat beda ungkapan sih sebenarnya ini. Beda ungkapan. Yu'alli al-mudarrisu yu'allimu al-Qur'an. Tentu subjeknya sudah kelihatan Bapak Ibu ya, dhamir huwa ya. Yu'allimul Qur'ana. Di sini kenapa Al-Qur'ana Bapak Ibu? La maf'ul bihi. Ya, tentu fa'ilnya sudah maklum ya, huwa kembali ke mudaris. Nah, susunan kedua semua memang ditambahin yuhibbu. Yuhibbu al-mudaris. Nah, pengajar menyukai taklim. Kata yu'alim ini kita rubah jadi masdar. Temennya yang mana ini temennya? Yang satu berarti taklima. Taklima. Lima aja taklima bil fathah maf'ul bihi. Pengajar pengajar suka pengajaran. Tadi kan mengajar menjadi pengajaran taklimal Quran. Al-Qur'ani. Seperti saya melihat bukunya Ustadz, bagaimana? Nah, saya melihat bukunya Ustadz, ro'a itu kitabah. Lima ada kitabah bil fathah. Dia nggak pakai al karena dia menjadi mudhaf. Kitabal mudarrisi atau kitabal ustadz. Lima ada bil kasroh mudhafun ilaih. Nah, gampangannya ya dua-duanya ini menjadi maf'ul bihi, mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, di sini yang jadi pokoknya Bapak Ibu, fi'il kita rubah jadi masdar. Kalau kita sudah jadi masdar, dia adalah sudah berubah jadi ism. Posisi bisa mubtada, bisa khobar, bisa fa'il, bisa maf'ul bihi. Kebetulan dalam susunan ini kita dituntut untuk merubah jadi maf'ul bihi. Nah, mudhafun ilaih. Nomor pertama, raqam al-awwal. Al-khatib yulki muhadzaratan diniyatan. Bagaimana Bapak Ibu? Yuhibbu khatib berarti bagaimana? Ilqa'a sahih. Alhamdulillah. Yuhibbul khatib ilqa'a siapa? Saya minum dulu ya Bapak ya. Ilqa'a yang dihapus yang mana Bapak Ibu? Dihapus ya? Yang ini dihapus ya? Yang apa namanya patokannya jangan dihapus ya?
Ya. Oh ya, silakan difoto. Semuanya ditambahin yuhibbu ya Bu ya, sebagai patokan latihannya. Yuhibbu al-khatib ilqa'a. Nah, yulki temennya yang mana yulki? Kedua. Berarti masdarnya ilqaun. Nah, alifnya, ya-nya, harful ilahnya diibdal dengan hamzah dirubah. Memang nanti ada caranya al-i'lal wal ibdal Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di YouTube ya Bapak Ibu ya. Ada materi al-i'lal wal ibdal. Ada harful ilah itu dirubah jadi hamzah. Alqa yulki. Jawabannya ilqa'a. Ilqa'a al-muhadzarah. Kalau nggak pakai al boleh nggak Bapak Ibu? Mudhofun ilaih apakah harus pakai al? Boleh. Boleh kalau kita lihat kita maunya nggak pakai al boleh. Ilqa'a di situ karena nggak pakai al ya. Di awal berarti ya nggak kita sebut pakai al. Ilqa'a muhadzaratin. Kenapa muhadzaratin? Di niatin Bapak Ibu masih ingat nggak apa namanya al pernah kita singgung Bapak Ibu ya, al itu hanya sekedar maksud ngomong. Kalau ngomongnya kita tentukan berarti pakai al, kalau enggak kita tentukan berarti pakai al. Kita boleh bilang bukunya Ustadz fil Arabiyah apa Bapak Ibu? Bukunya Ustadz tadi, bukunya Ustadz itu, bukunya Ustadz ini nih, Kitabul Ustadzi. Kalau bukunya seorang Ustadz, sama-sama kaidah mudhaf wa mudhaf ilaih, sama saja. Kitabu kalau nggak pakai al berarti pakai tanwin, berarti kitabu ustadzin, sama-sama mudhaf wa mudhaf ilaih. Jadi kaidah awal kan yang penting adalah mudhaf tidak boleh pakai al, mudhafun ilaih daiman majrurun bil kasroh. Kalau al dan tidak ini hanya urusan niat ngomong saja. Jadi karena di situ tadi nggak pakai al berarti ilqa'u muhadzaratin. Diniatin adalah man'ut Bapak Ibu ya. Man'utnya mudhaf, diniyah kuliah agama, sebuah kuliah agama. Bab yang ini sudah jelas Bapak Ibu, bisa difahami ya, sudah pernah dipelajari. Kenapa? Sudah pernah ya Bu ya. Nah ini berarti insya Allah nggak tambah bingungin ya Bapak ya. Ilqa'a limadza bil fathah Bapak Ibu? Maf'ulun bihi. Dia kita sudah rubah jadi ism. Kalau dia sudah kita rubah jadi masdar, kalau sudah berbentuk masdar berarti dia adalah ism yang pada posisi maf'ulun bihi. Ar-raqam asani. Abi
Yudarrisu al-Qur'ana al-karimah. Abi yudarrisu al-Qur'ana. Al-Qur'ana limadha bil fathah? Maf'ul bihi. Bapakku mengajar Al-Qur'an. Al-karimah limadha bil fathah? Na'at. Nah, na'atnya Al-Qur'an. Kita rubah susunannya seperti di sampingnya. Bagaimana? Yuhibbu abi. Nah, yuhibbu abi bagaimana berarti? Tadrisa. Yuhibbu abi tadris. Limada tadrisa? Maf'ul bihi. Tadrisa al-Qur'ani. Nah. Oh iya, tadrisa. Tadrisa limadha bil fathah? Maf'ul bihi. Ism berbentuk masdar. Al-Qur'ani mudhafun ilaih. Al-Karimi. Nah, naatnya Al-Qur'an. Nggak bingung ya Bapak Ibu ya? Ya. Caranya sama kan caranya? Maksudnya kaidahnya kan sama ya? Nggak ada menyelisih kaidah. Kaidah yang seperti kita fahami. Bahwasanya maf'ul bihi bil fathah. Mudhafun ilaih bihi bil kasroh. Nah, ini nggak ada kaidah baru, hanya kita dilatih untuk mengungkapkan dengan cara yang lain saja. Kalau cara yang pertama tadi, bapakku sedang mengajar Al-Quran. Kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain. Bapakku suka pengajaran Al-Quran. Abi yuhibbu tadrisal Qur'anil Karim. Asalis. Ahmad yusahidu at-tilfaz. Nah, itu susah ya Bapak Ibu ya sebutannya, at-televizyun. TV. Sebenarnya Bapak Ibu boleh bilang tilfaz saja. Tilfaz itu gimana tulisannya? Nggak usah ada yunnya. Boleh hanya kita bilang tilfazun saja. Lebih enak mana? Mengucapkan yang ini atau yang ada di buku, Bapak? Nah, tilfaz saja. Nggak bisa. Benda nggak bisa dijamakkan dengan wawun, nggak bisa. Karena ini adalah nama-nama yang dulunya nggak ada. Tilfaz kan nggak ada dulu, nggak ada TV dulu. Sayyarah ada Bapak Ibu? Sayyarah, kata sayyarah ada nggak? Ada di Al-Quran. Waja'at sayyaratun dalam surat apa itu? Surat Yunus. Surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf setelah dilemparkan saudaranya di sumur, kemudian datang sayyarah. Sayyarah artinya bukan mobil, rombongan. Rombongan yang membawa kendaraan. Sekarang istilah sayyarah dipakai artinya mobil sayyarah. Nah, tapi kalau tilfaz tidak ada, maka kita pakai itu saja, Bapak Ibu. Itu kan tulisannya tilfaziyun. Susah ya, Bapak? Nah, television. Kalau Bapak Ibu pakai buka di kamus Ma'ani, boleh pakai tilfaz saja, tilfazun untuk memudahkan ya. Tilfazun. Television ini adanya di kamus Muhammad Yunus memang. Kalau di kamus Ma'ani adanya tilfazun. Nah, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu supaya memudahkan kita juga ya, boleh pakai yang tilfazun saja. Ahmad yushahidu tilfaza. Anggap saja tilfaza ya. Kita rubah jadi bentuk yang sampingnya bagaimana Bapak? Yuhibbu Ahmad musyahadata. Nah, musyahadata at-tilfaz. Musyahadata limadza bil fathah?
Maf'ul bihi. Temennya yang mana berarti ini? Musyahadata ini. Ya, ketiga. Musyahadata at-tilfaz. Ba'dah ar-raqam arabi Ilyas yurafiku ada yang membaca Bapak Ibu coba Ibu Haji silakan Ibu Haji baca baca latihannya nomor 4 dibaca sekaligus dijawab latihan membaca utuh harakatnya utuh Ilyasu yurafiku ummuhu. Sahih ummuhu? Ibunya. Iya, ummahu. Nah, limada ummahu? Maf'ul bihi. Ilyas menemani ibunya. Ummah, limada ummah bil fathah? Maf'ul bihi. Ilyas yurafiku ummahu. Baik, kita rubah dengan ungkapan seperti di sampingnya. Yuhibbu Ilyas yuhibbu murafaqata ummihi. Nah, umminya berubah jadi kasroh. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan beda susunan mudhaf wa mudhaf ilaih sama hi-nya juga menyelaraskan jadi hi. Ustaz, itu yang tilfaz itu tetap tilfazu atau tilfazi menjadi iya tilfazun karena dia ism seperti biasa kitabun tilfazun. Terus maksudnya tilfazu ya? Iya. Yang musyahadah tetap tilfazu. Tilfazi. Ba'dah Aliyun yuqaddimu dhaifahu. Ali mengutamakan tamunya. Dhaifahu. Dhaifah maf'ul bihi Bapak Ibu ya? Dhaifah. Kita rubah ungkapannya dengan seperti yang di sampingnya. Yuhibbu Ali, takdima, sahih. Takdima kemudian apa Bapak Ibu? Sahih. Takdima dhaifihi. Tapi ini kalau kita latihan kan memang kita perlu kalau namanya latihan belajar ya memang perlu disiplin harokat Bapak Ibu ya. Tapi ya sejatinya Bapak Ibu kalau mengucapkan ya nggak apa-apa deh, salah-salah harokat ya nggak apa-apa. Yang penting jelas saja hu, kalau hu adalah huwa, kalau ha adalah ya, itu aja. Bapak Ibu masih takdima dhaifahu, dhaifu boleh. Nah, tapi kan ini kan kita hanya sedang belajar, maka kita latihan untuk disiplin harokat saja. Meskipun pengucapannya ya pasti kepleset. Jangankan kita lisan Arab juga kan pasti masih kepleset untuk disiplin harokatnya. Harokat masadis Muhammad yuqabilu menyambut atau menerima tamunya. Yuhibbu Muhammad muqabalata dhaifihi. Muqabalata dhaifihi. Muhammad suka menyambut tamunya. Selanjutnya halaman 71 Bapak Ibu. Nah, itu. Dengan latihan dengan tabel. Di sini kita dilatih lagi-lagi untuk membiasakan kita menebak mudhari'nya dan masdarnya. Kalau akhdhara mudhari'nya yuhdhiru, masdarnya ihdharun.
temannya yang keberapa ini? Temannya yang kedua. Nah, ahdhara yuhdhiru ihdharun. Qaddara yuqaddiru takdirun. Nah, takdirun. Ma makna qaddara yuqaddiru? Menakar. Nah, menakar. Apa menakar itu, Bapak? Ya. Asalis jammala yujammilu tajmilun. Temannya yang mana? Yang pertama. Qabala yuqabilu muqabalatun. Nah, muqabalatun. Aqdama yuqdimu. Yang pertama iqdamun. Nah, alqa yulki. Ilqaun sahih. Temannya yang pertama lagi. Nah, hanya saja karena dia adalah fi'il mu'tal. Fan yang kedua. Hanya saja dia adalah fi'il mu'tal yang harful ilahnya kita rubah jadi hamzah. Karoma mudhari'nya yukarrimu, masdarnya takrim. Temannya yang mana? Yang ke satu. Ajaba yu'jibu ijabun. Nah, rawaha yurawwihu tarwihun. Nah, temannya yang ke satu. Gampang ya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Hadhihi hiya al-fi'l bi harfi mazid, bi mazidun bi harfin. Ditambahin dengan satu huruf. Mungkin ditambahin dengan tasdid atau mungkin ditambahin dengan hamzatul qat'i di awal fi'il, mungkin ditambahin dengan alif. Nah, ada juga tambahannya yang lain Bapak Ibu. Nah, pada judul selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bisa ditambah yang masyhur, yaitu ditambahin dengan dua huruf. Mujarotnya adalah Bapak Ibu, al-an nuasir ila maudu'ina al-jadid fi safhah asaniyah wa sab'in. Saniyah wa sab'in 72. Asaniyah wa sab'in. Al-adad at-tartibi sudah Bapak Ibu ya? 57. Al-khamisah wa sab'in 50. Masya Allah, 75. Al-khamisah wa sab'in. Al-khamisah wa sab'in. Baik, kita buka. Kita akan membahas fi'il dengan tambahan yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu. Ini dihapus ya, Bapak Ibu ya? Ini sudah paten semua nih, udah feelingnya sudah itu. Ada 1, 2, 3 itu namanya pola, ada judulnya nggak? Pola 1, 2, 3 itu secara umum generalnya tuh judulnya apa gitu? Pola wazan. Maksudnya bagaimana, Bu? 1, 2, 3. Iya. Nah, di sini maksudnya Baji yang tanyakan adalah memang nanti itu ada namanya faidah harfu ziyadah. Oh iya. Ada namanya faidah harfu ziyadah. Manfaat daripada harf ziyadah. Nah, biasanya faedah harfu ziyadah dengan tasdid dan hamzah itu namanya li ta'diyah biasanya. Tapi ini belum judul kita, Ibu. Belum ke situ. Ini pembahasan pendalaman shorof. Di bab kita kali ini baru kita dikenalkan saja. Kita dibiasakan melafalkan saja. Kita belum sibuk
membahas faidah harfu ziyadahnya belum. Oh, berarti itu pola sorot ya, tapi masih Iya. belum masuk itu apa yang tadi. Belum ada manfaatnya dia menjadikan sebuah objek. Kalau yang tadinya baik hasuna, kalau memperbaiki tinggal tambahin tasdid hasana, mulia karuma. Kalau memuliakan karoma. Kalau jauh bauda jauh. Kalau menjauhkan abada yubaidu, nambahin baik itu bisa ditambahin tasdid atau bisa ditambahin hamzah sesuai yang berlaku kita dengar di lafaz Arab sana. Itu pola sorot yang dikenalkan baru 3 atau masih ada yang lain? Masih ada banyak, Boy. Nah, ada tambahan lagi. Nah, tetapi pada bab 12 13 ini kita tidak membahas tentang faedahnya tadi itu. Dia itu ada nanti tambahan lain lagi. Kita hanya di bab 13 ini supaya lidah kita terbiasa setelah kita menemukan madinya, kita terbiasa dengan mudhari'nya. Kenapa kok kita terbiasa dengan mudhari'nya? Yang pertama, karena mudhari'nya ini di luar kebiasaan, yaitu awalnya domah. Ya, domah ya, fathah. Ini awalnya domah. Awalnya domah semua. Nah, juga kenapa kok kita butuh pembiasaan? Karena di fi'il mazid, Bapak Ibu, itu polanya mudah semua. Pasti selaras semuanya. Baik itu madinya, mudhari'nya, masdarnya, ismul fa'ilnya, ismul maf'ul, itu sama semuanya. Kita bisa menebak dari kita melihat wazannya ini. Kalau sulasi mujarrad kan enggak. Nasara yansuru, masdarnya nasrun, menolong. Kalau menulis, katabah yaktubu, tulisan kitabatun, ndak katbun. Sakan daro saya durusu, dirosatun. Nah, pembelajaran kan enggak itu ya. Nah, kalau pada ini, nah kita dilatih untuk menebak tadi, dilatih untuk menebak, menentukan mudhari' dan menentukan masdar berdasarkan rumus ini, betul. Pola sorot yang baru dikenakan 3 untuk karena materi ini gitu ya. Iya, betul. Terus nanti kalau mau menyebutkan masdar, lihat rumus itu. Iya, kalau tinggal lihat rumus ini. Nah, tetapi memang belum dibahas dalemannya. Ada namanya faidah harfu ziyadah. Otomatis kalau ada tambahan berarti berubah makna, berubah artinya, ya. Jelas ya? Iya. Ada ini nggak buat kita hafal kayak gitu kan kayak rumah gitu kan, ini bisa nggak di apa gitu? Oh, Masanya ada Oh. kamus yang huwa humahum kan berarti berkenaan dengan tasrif lughawi. maksudnya dibikin model itu. Ada Yang sulasi saya pakai Bikin model nyanyi gitu atau apa gitu kan. kalau disulasi kan kayak gitu. Kalau di munasib. Oh, kalau ini nggak ada. Kalau huwa humahum berarti berkenaan dengan dhamir ya. Misalkan tadi apa? Misalkan tadi apa Bapak Ibu? Mengajar, allama. Kalau allama, kalau Ahmad, kalau Fatimah, allamat. Kalau anta, alamta. Anti, ti, ana, alamtu, nahnu, sama ya Bapak Ibu ya. Tasrifnya sama saja, nggak ada perubahan tasrif, nggak ada yang susah. Hanya yang susah itu kalau memang ketemu dengan fi'il mu'tal saja. Intinya gitu tapi maksudnya pola 1 2 3 itu masih tahapan. Nggak ada tahap apa-apa Bapak Ibu. Nggak ada tahap apa-apa. Kenapa? pola-pola tadi. Iya, harus ingat. Nah, kan baru dikenakan 3, Bu ya.
Ini rumusnya. Iya. Maksud manfaatnya ketika ini adalah Bapak Ibu, misalkan ketika ketemu ini tunduk apa Bu? Tunduk aslama. Nah, aslama mudhari'nya apa? Nah, yuslimu. Masdarnya Islam. Nah, itu. Ini manfaat wazn ini hanya sekedar untuk memudahkan kita saja, memudahkan untuk menebak. Nah, Ada efeknya nggak usah? apa? Efek apa? Apa shortcutnya buat dalam pintas Yang gampang Ya, jalan pintasnya ini. Jalan pintasnya ini jalan pintasnya. Nah, iya. Iya, ya jalan pintasnya satu-satunya ya ini, nggak ada jalan pintas lain. Ini sudah paling pintas. Misalkan Bapak Ibu qatala, muko talatun. Ya memang nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa Bapak. Ya harus iya, nggak bisa. Iya, ya memang kita harus berkali-kali, memang nggak bisa sekali belajar langsung bisa, itu nggak bisa. Bahkan sampai kan Imam Asy-Syafi'i sendiri bilang ya, laukana nurul ilmi yudroku bil muna maka yabqa fil bariyati jahil. Kalau gampang, kalau memang apa yang kita usahakan belajar apa saja itu gampang, pasti nggak ada orang yang bodoh. Makanya susah, makanya ijtihad, makanya sungguh-sungguh gitu. Nah, jadi memang susah memang. Dan ya ada ya susah gampang ya. Ya kalau kita pelajarin terus menerus pasti bisa Bapak. Sering kita praktekkan. Nah, tadi jalan pintasnya ya lagi-lagi ya ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini kan metodenya nggak perlu sibuk dengan rumusnya Bapak Ibu ya. Tapi langsung dipraktikkan. Seperti halnya ketika kita sibuk menghafalkan, misalkan pada wazn sulasi mujarrad ada kasru fathin, ada fathu kasrin, seperti itu. Saya rasa seperti itu nggak perlu Bapak Ibu ya. Lebih baik kita langsung mempraktekkan saja. Kosakata apa yang kita hafal, kita praktekkan, kita rubah ke dhamir apa, kita rubah susunannya, failnya apa, subjeknya apa. Seperti itu lebih paten, lebih nempel di pikiran kita daripada kita sibuk menghafal rumus Bapak Ibu ya, malah bingung. Ya memang perlu sedikit rumus itu asal tahu saja Bapak Ibu, asal tahu. Kalau setelah hafuzat harus kasroh kan, ya memang harus tahu, tapi lebih baik kita banyak paten fil fasli alal fasli minal fasli, lebih baik kita praktekin saja daripada kita sibuk dengan i'rab yang panjang-panjang itu. Kayaknya sudah nggak waktunya ya. Nah ini adalah fungsi daripada wazn. Ini namanya wazn Bapak Ibu ya. Wazn kan nggak ada nggak ada artinya. Ini untuk supaya kita mudah mengingat saja. Iya, patokan. Nah, wazn selanjutnya Bapak Ibu, ada wazn keempat adalah yang dipilihkan, yang masyhur, yang sering keluar Bapak Ibu di buku. Sebenarnya ada banyak lagi memang yang sering muncul.
Tafa'ala. Tambahnya apa Bapak Ibu? Tak dan tasdid. Nah, pada fi'il ini banyak yang tertipu seolah-olah ini sudah berbentuk fi'il mudhari' dengan domain anta. Padahal ini adalah masih madhi dengan tambahan tak dan tasdid. Mudhari'nya apa? Ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan, sahih. Tafa'ulun. Tafa'ul yang sering kita praktekkan, belajar. Ta'allama, ya boleh, darosa boleh. Ta'allama, ya ta'allamu. Masdarnya ta'allumun. Nah, ta'allum, tafa'ul, berbincang-bincang. Tahaddasa, ya tahaddasu. Tahaddusun, merenung. Tafakkaro, ya tafakkaru. Tafakkurun. Nah, ini fungsi, ini nggak ada artinya, ini hanya sebagai untuk kita tadi jalan pintas. Kalau kita mau cari jalan pintas lagi nggak ada lagi. Ini adalah paling pintas untuk kita mengingat kalau fi'il itu tidak hanya tiga huruf. Fi'il ada 4 huruf dengan tambahan 1 huruf. Ada yang bahkan sampai tambahan 2 huruf. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tafakkaro, ya tafakkaru. Masdarnya tafakkur. Nah, tafakkur, mendalami, memahami lebih dalam. Tafakkoha, ya tafakkohu. Tafakkuhun. Ya, tabayun bisa. Tabayyana, mencari kejelasan. Tabayyana, ya tabayyanu. Tabayyunun. Apa namanya? Step by step itu bahasa Indonesia apa Bapak Ibu? Step by step itu apa? Ya, bertahap. Tadarroja, ya tadarroju. Masdarnya tadarrujun. Nah, pola yang kedua ada tambahan. Pola yang kelima, if ta'ala. Ya. Oh, contohnya, Haji. Contohnya nanti ada di buku, Haji. Nah, ada di buku. If ta'ala. Bapak Ibu, ada fi'il Bapak Ibu? Berapa huruf? 5. Dengan tambahan 2. Aslinya 3, tambahan 2. Tambahannya adalah alif tambah hamzah, karena bisa dibaca nggak? Bisa. Kalau alif nggak bisa dibaca, ini ada hamzah wasal. Ifta'ala, mudhari'nya apa? Tebakannya kira-kira. Nah, yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Masdarnya apa kira-kira? Ifti'al. Contohnya nanti ditulis ya, Bu Haji ya. Insya Allah pertemuan depan lebih kita dalami lagi. Tadi tambahnya apa nih? Alif dengan Hamzah dengan tak. Iya. Nah, hamzah dengan tak. Berpesta atau merayakan. Ihtafala, yahtafilu. Ihtifalun, berkumpul. Ijtama'a, mudhari'nya yajtami'u. Ijtima'un. Nah, seperti ini kan lebih penting kita pakai perasaan saja Bapak Ibu. Nggak pakai rumus. Perasaan itu dari mana? Ya sering-sering kita ungkapkan, sering-sering kita praktekkan. Nah, itu perasaan nanti akan muncul. Kalau kita ada namanya fa'ul fi'il, ada namanya lamul fi'il.
ada namanya ainul fi'il. Kalau kita membahas taknya setelah fa'ul fi'il misalkan dengan rumus, saya yakin Bapak Ibu bingung. Maka cukup pakai perasaan saja. Dari kita sering mempraktekkan dengan pola yang sama. Iftaqoro mudhari'nya yaftakiru. Iftaqoro yaftakiru. Iftiqor. Ma mana iftaqoro yaftakiru? Membutuhkan. Kalau menghina, Bapak Ibu, menghina. Ihtaqoro yahtakiru, penghinaan. Ihtiqor menjauh. Ihtasohi ihtaro, tapi mu'tal ya, takut tambah bingung yang sohidu. Iya, menjauh apa Bapak? Ibta'ada ya betaidu, ibtiat mendekat, iktaroba ya ketaribu, iktirob. Feelingnya udah dapat Bapak ya, rasanya udah dapat ya, rasa lembeknya. Contoh-contoh yang lain ada nanti. Atau dibuat PR aja Bapak ya. Mencari 5, masing-masing 5. Pola keenam yang masyhur, yang sering dipakai adalah istaf'ala. Nah, tambahannya lebih banyak lagi. Bahwasanya fi'il yang kita baca tidak hanya 3 huruf, bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, bahkan bisa sampai 6 huruf. 6 huruf tambahannya hamzah, sin dan ta. Istaf'ala. Yas mudhari'nya apa kira? Yastaf'ilu. Ini hanya sebagai wazan Bapak Ibu untuk kita menggunakan yastaf'ilu yang sering kita praktekkan setiap hari kita baca. Istaghfaro yastaghfiru, masdarnya istif'al. Tambahannya hamzah, sin dan ta. Tambahannya di sini ditulis saja Bapak Ibu ya. Tambahannya ta dan tasdid. Kalau ini tambahannya hamzah dan ta. Kalau ini tambahannya hamzah, sin dan ta. Tambahan tak sama alif. Tambahan Yang dia ada 2 tak sama alif enggak masuk. tak sama alif enggak masuk. Nanti ada tafa'ala ya tafa'alu. Ada lagi tambahan tafa'ala ya tafa'alu, tak dengan tasdid. Kemudian tak dengan alif. Tapi kita pada bab ini dipilihkan tambahan tak dengan tasdid, dengan hamzah dengan tak, hamzah, sin dan tak. Bapak Ibu, mohon maaf, boleh pinjam kitabnya Bapak Ibu. Nah, kalau di buku ini bahkan bisa sampai dari halaman halaman 14 ya Bapak Ibu ya. Bukunya sama gini. 14. Itu bab pertamanya adalah apa? Fa'ala. Yufa'ilu. Kalau yang ini lama 12 Ustaz. Oh, yang lama. Benar nggak Ustaz? Yang lama betul, halaman 12 Arabnya.
yang lama halaman 12 sampai bab sulasi mazid itu adalah sampai halaman 28. Sampai halaman 30. Nah, sampai halaman 30. If awwala. Nah, tetapi di LBQ kan tidak semua di wazannya kan tidak semua ditulis yang di sini Bapak Ibu ya. Di LBQ hanya dikenalkan yang sering keluar, yang sering keluar yaitu ini pada pola fa'ala yufailu, af'ala yufailu, fa'ala yufailu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yaftailu, istaf'ala yastafilu. Nah, ini yang sering keluar. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu dari halaman 12 dari fa'ala yufailu sampai if awwala yaf'awilu. Nah, itu banyak sekali ya. Banyak wazennya. Ada yang berkenaan dengan warna juga, ada ihmarro. Nah, tapi di silabus LBQ memang dipilihkan yang sering keluar saja. Karena ini kita masih pada bab dasar. Nah, naftah kitabana Bapak Ibu. Kita buka buku kita. Halaman 75 Bapak Ibu. Kita langsung ke kaidahnya Bapak Ibu ya. Pertemuan ke depan perlu diingatkan kita belum bahas hiwarnya, percakapannya. Ada fi'il madhi, fa'ala aslinya. Nah, kama alimna al-fi'il bi'tibari hurufihi yang qasimu ila sahih wal mu'tal. Summa bi'tibari ziyadatihi yang qasimu ila qismain aidan. Mujarad dan mazid. Nah, mujaradnya itu nasoro. Kalau kita wazenkan menjadi itu kayaknya salah ketik ya. Sampingnya kebalik ya, harusnya tanas soro ya. Itu natas soro, kebalik itu. Iya, kebalik Bapak Ibu. Itu ada harusnya tanas soro bukan natas soro. Halaman 75 sudah dapat Bapak Ibu? Nah, tanas soro. Mungkin agak ngantuk nih yang ngetik nih. Saya benar sekali. Lu punya kok bisa benar Bu? Buku lama benar ya? Ya? Ya saya. Oh. Iya. Tanas soro. Nah, tambahannya apa Bapak Ibu? Tak dan tasdid pada ainul fi'il di tengah-tengahnya. Tanas soro. Artinya otomatis berubah. Ada yang berubah, ada yang artinya berubah, ada yang enggak. Tanas soro artinya menang. Kalau nasoro menolong, sama intasoro itu salah ketik lagi kalau nggak salah itu. Ada topinya ya, hamzahnya ya. Nah, harusnya nggak pakai topi itu. Intasoro artinya menang juga. Intasoro berarti tambahannya apa? Hamzah dan ta di tengahnya, artinya menang. Ada istansoro, tambahannya hamzah sin dan ta, artinya meminta pertolongan. Itu berubah arti, meskipun nanti juga ada khusus bab pembahasan faidah daripada setiap huruf ziyadahnya. Jadi huruf ziyadah itu memiliki faidah masing-masing, Bapak Ibu. Di situ ada fataha. Apa makna fataha? Membuka. Kalau kita tambahin tak dan tasdid menjadi tafattaha yatafattahu. Kalau kita tambahin hamzah dan tak
In fataha artinya terbuka. Kalau fataha membuka. Kalau in fataha artinya terbuka. Sama tafataha dan in fataha artinya sama, terbuka. Kalau istaftaha, nah dominan kalau ada ista itu artinya meminta. Meminta membuka berarti. Apa artinya meminta membuka itu? Iya, minta untuk dibukakan berarti istaftaha. Jamaah, mana jamaah? Berkumpul. Afwan, masyaallah. Jamaah mengumpulkan, mohon maaf. Jamaah mengumpulkan. Kalau kita nambahin ta dan tasdid, tajamma'a. Kalau kita tambahin hamzah dan ta, ijtama'a. Artinya berkumpul. Beda ya Bapak Ibu ya, berkumpul sama mengumpulkan. Nah, kalau saya mengumpulkan harta, bagaimana? Saya mengumpulkan harta. Ajma'ul mal. Harta, kemudian maka harta menjadi terkumpul. Sebenarnya manfaatnya kita mempraktekannya seperti ini. Saya mengumpulkan harta, ajma'u al-mala. Al-mala bil fathah atau bil dhammah? Nah, bil fathah. Kalau hartanya sudah terkumpul menjadi ijtama'a al-malu atau tajamma'a al-mal. Hartanya al-malu limadza bidhammah? Fa'il. Nah, inilah namanya mutawa'ah Bapak Ibu. Di dalam shorof namanya mutawa'ah. Baik. Ba'dah. Kasyafa. Kasyafa itu membuka. Membuka juga. Kalau kita tambahin ta dan tasdid, takasyafa. Kita tambahin hamzah dan ta, iktasyafa. Kita tambahin ista, hamzah sin dan ta, istaksyafa. Nah, ini adalah kita dikenalkan dengan fi'il mazid biharfaini al bisalasati ahruf. Bapak Ibu, tujuan pada bab ke-13 ini adalah kita diperkenalkan 3 pola, pola tambahan ta dan tasdid, pola tambahan hamzah dan ta, kemudian hamzah sin dan ta. Hanya agar kita bisa menebak mudhari' dan masdarnya. Otomatis kita harus tahu artinya juga, bahwasanya artinya pasti akan berubah terlepas kita dari mempelajari faedah daripada harf ziyadah tersebut. Baik. Misalkan contoh mengerjakan fa'ala yaf'alu, bukan yaf'ulu harusnya, fa'ala yaf'alu. Masdarnya adalah fi'lun. Nah, fi'lun. Nasara yansuru. Nasrun, enggak nisrun ya Bapak Ibu ya? Enggak sama kan? Nah, kalau sulasi mujarrad ya memang kayak gitu, enggak sama dia. Jelas saja fa'ala yaf'alu fi'lun. Masdarnya awalnya pakai kasroh ya. Di situ ya, tabel yang bawah itu. Kemudian nasara yansuru bukan nisrun tapi nasrun. Nah, ini sudah maklum ini bahwasanya masdarnya selalu berantakan. Tetapi kalau takallama ya takallamu, takallumun, takallumun, tahaddasa ya tahaddasu, pasti tahaddusun, pasti sama masdarnya. Kemudian ihtafala yahtafilu, ihtifalun. Kemudian ijtama'a yastami'u, istima'un. Istaqbala yastaqbilu, istiqbalun. Istaghfara yastaghfiru, istighfarun. Nah, tetapi ada yang di luar kebiasaan namanya yang sudah kita kenal kemarin, fi'il
dengan harful ilah ini memang selalu nyeleneh ini. Ada tak marbutohnya, istafada yastafidu, istifadatun, istaqoma yastaqimu, istiqomatun, ista'ana yasta'inu, isti'anatun, istaghosa yastaghisu, istighosatun. Nah, ini terjadi kalau ada tak marbutohnya pada pola hamzah, sin dan ta. Itu memang ada tak marbutohnya ketika kita menemukan fi'il ajwaf. Mahwa al-fi'lul al-ajwaf, Bapak Ibu. Nah, harful ilahnya di tengahnya. Tadi istafada, yastafidu, istifadah. Semoga nggak tambah pusing ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini saya agak ragu sama yang di kalimat fathah. Iya. Kan di tambahan alif dan ta, kenapa jadi infatah? Kan nanti ada wazan fi'il yang infa'al. Oh, if itu salah ya, betul, salah. Harusnya bukan infataha tapi iftataha. Nah, berarti ini salah. Ya. Nanti ada tambahan, ada pola yang lain, tambahan hamzah dan nun di depannya pada sebelum fa'ul fi'il. Nah, ini salah. Tabelnya salah Bapak Ibu, bukan infataha tapi iftataha. Sahih. Cuman infataha saja. Bukan sebaris, bahkan cuman satu kata itu saja. Bukan infataha ya Bapak Ibu ya. Harusnya iftataha, taknya dua. Iftataha. Ditulis ya. Harusnya iftataha, yaftatihu, bukan infataha, iftataha. Keterangannya fi'il madhi dapat diberi tambahan dua huruf, yakni ta dan tasydid atau hamzah dan ta. Nah, fi'il madhi juga dapat diberi tambahan tiga huruf, hamzah, sin dan ta. Nah, ini yang kama alimna min qabl, sebagaimana sudah kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, kita cukupkan. Nah, kita cukupkan pada 6 wazan ini Bapak Ibu ya. Nah, wazan ini fungsinya untuk kita seperti tadi. Nah, seperti tadi kan kelihatan min akhina, kelihatan bahwasanya tambahannya adalah hamzah dan ta, bukan hamzah dengan nun. Ini wazan ini hanya sebagai jalan pintas kita untuk memudahkan kita menghafal, menebak mudhari'nya dan menebak masdarnya Bapak Ibu. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengerti.